Saudara, Paskah merupakan peristiwa yang sedang kita rayakan pada saat ini. Sebuah bukti nyata kemenangan yang kita terima dari penderitaan Tuhan Yesus yang tiada terbatas. Tidak akan pernah bisa kita balas dengan apapun juga dan sampai kapanpun juga. Kasih Tuhan dan pengorbanannya terlalu besar untuk kita dan tidak pernah bisa kita mengerti. Saudara melihat situasi dan suasana pada saat ini, sudahkah kita meyakini akan kemenangan Tuhan mengalahkan maut ini? Sudah menjadi bagian dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita simak situasi kehidupan yang sering kali terjadi di sekitar kita, bahkan kita sendiri melakukannya dalam keseharian kita. Pagi teman-teman, gimana pekerjaan kita hari ini? Udah deadline belum? Males banget ya, mestinya kita WFH aja di rumah. Kan Omikron sekarang lagi tinggi-tingginya. Iya benar, kalau kerja di rumah kan bisa sambil nonton film Korea kak, nonton drama kak. Ini sekarang yang lagi tenar layangan putus yang lagi booming tuh. Nah bisa kita sikat semua tuh episodenya sambil minum makanan kesukaan, betul nggak? Kalian tahu nggak sih, bos kita kan lagi dapat tender yang cukup besar. Terus dia juga lagi dekat sama cewek yang suka datang ke kantor kita tuh. Dari itu loh, klien dari PT Samudra yang penampilannya seksi. Kayaknya sih bos kita lagi selingkuh tuh. Gawat deh, kalau sampai ketahuan si ibu, bisa perang dunia ketiga nih. Seru ya. Kalau menang tender bakalan lembur lagi nih. Gaji nggak pernah naik, uang lembur nggak pernah dibayar. Parah, dasar bos pelit. Apalagi punya simpenan, bakalan habis deh sama terus. Tinggal kita gigit jari. Nasib. Halo orang-orang cantik. Ayo, kalian gosipin aku ya. Ngarep banget ya aku digosipin. Guys, lihat nih aku bawa apa. Aku diminta sama si bos kemarin beliin barang. Dan aku beli barang itu di toko deket rumah aku. Pada saat aku minta bonnya, tokonya memberikan bon kosong sama aku. Jadi aku pikir, wah, kesempatan nih. Kita bisa markup harga barangnya supaya digantikan lebih. Atau uangnya bisa kita bagi-bagi. Bisa juga sih. Nanti siang kalian, aku traktirin semua. Gimana? Kita makan siang bersama di restoran sebelah. Pada setuju nggak?
Wah, udah bagus tuh Van. Daripada uang perusahaan dipakai untuk menyenangin selingkuhannya si bos tuh, mending kita embat aja duluan. Lumayan buat isi kantong kita. Aku sangat setuju. Iya, benar. Aku juga setuju tuh. Sekalian aja nanti kalau mau beli lagi, di toko itu aja. Beli banyak-banyak bon kosongnya, supaya bisa kita pakai sewaktu-waktu. Aku juga setuju. Udah rembes belum? Jangan naikin aja 50%, biar kita cepet kaya. Beginikah potret kehidupan dalam kemenangan? Gosip dan korupsi selalu dihalalkan di dalam kehidupan. Siapa yang berlimpah dengan kekayaan dan kekuasaan pasti lebih terpandang ketimbang orang yang melakukan kebaikan dan kebenaran. Berlomba-lomba meraih keuntungan pada setiap situasi dan kesempatan yang ada. Padahal kita sadar, perjumpaan dengan Tuhan hanya bisa kita nikmati jika kita layak untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Apakah situasi ini masuk dalam kategori layak? Layak adalah hal yang sepatutnya dan sepantasnya. Apakah jika kita dalam situasi seperti adegan percakapan tadi, kita bisa dikategorikan layak berjalan bersama-sama dengan Allah? Saudara, mari kita koreksi hidup kita. Di momen Paskah ini, apakah kita sudah layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Allah? Renungkanlah ini. Duh, rasanya kok nggak enak banget ya pagi ini. Hatiku sepertinya nggak ada damai sejahtera untuk berjumpa dengan Tuhan dalam saat teduh pagi ini. Kok nggak seperti biasanya ya? Kok rasanya malu deh. Seperti nggak layak, nggak berkenan kepada Tuhan, nggak berkenan masuk hadirat Tuhan. Kenapa ya? Ada apa ya dengan perasaanku ini? My darling, good morning. Lu kok bengong, Dharma? Ada masalah apa? Kok aneh hari ini? Halo dunia. Kok lagi pada tegang sih? What's wrong? Seriusan nih. Ada apa sih waktu ini? Dharma, kamu kenapa? Kok kayak bengong gitu? Halo semuanya, selamat pagi. Aduh, kenapa ya aku pagi ini? Tadi, waktu aku mau doa dan saat teduh, perasaanku nggak enak banget. Perasaanku seperti sedih, malu, takut, pokoknya bercampur aduk deh semuanya. Kenapa ya? Apa karena kemarin kita gosipin bos kita ya? Dan lagi pula, kita kan sudah pakai perusahaan loh guys. Aduh, kok aku
merasa bersalah ya. Aduh, gimana dong? Wah, masih pagi-pagi udah pada ngegosip lagi nih. Aku tadi sempat dengar tuh omongannya Dharma. Kalau itu masalahnya sih, nggak usah takut lah. Untuk menebus kesalahan kita, yuk kita adain baksos gimana? Kita datengin anak-anak yang di kolong jembatan, kita bawain makanan buat mereka yang ada di sana. Sekalian ini kan momen Paskah. Habis itu pasti kita gak akan diikuti rasa bersalah deh teman-teman. Oh iya, benar juga tuh. Kan artinya kita sudah melakukan kebaikan ya. Boleh kan? Yuk, kita mulai bergerak yuk. Kita cari donatur. Kita juga beli barang-barang untuk kebutuhan baksos. Setuju aja. Kita bisa berbuat baik dan menebus dosa kita kemarin ya teman-teman. Dengan begitu kita juga nggak merasa bersalah lagi, karena kan kita sudah melakukan kebaikan untuk orang lain. Tuhan pasti senang. Iya, benar juga. Isu yang bagus nih. Emang si Audrey ini idenya selalu cemerlang. Ayo kita lakukan pelayanan ini hari Minggu aja ya. Sesudah ibadah kita mulai bergerak. Kita membagikan sembako dan makanan untuk orang-orang yang ada di kolong jembatan dekat kantor kita ini. Seringkali dalam hidup ini kita melakukan kesalahan yang kita ketahui, tetapi rasanya sulit sekali menahan nafsu kita untuk menikmatinya. Entah itu kekayaan, kedudukan, kehormatan, kesombongan, pengakuan dari orang lain, dan masih banyak lagi nafsu dunia dan kedagingan yang kita kejar dalam hidup ini. Setelah itu, kita coba mengimbangi dengan perbuatan baik yang juga kita ketahui dan malah bisa kita lakukan. Itulah lika-liku kehidupan manusia. Kadang usul dan saran kita pun dianggap baik oleh orang lain, padahal hanya teride dari rasa bersalah dari dosa yang sudah kita lakukan. Tetapi sulit kita hindari. Tapi apakah itu sudah cukup untuk kita bisa layak berjalan bersama dengan Allah dalam hidup ini? Mari renungkan skenario kehidupan kita hingga saat ini. Sudahkah kita layak berjalan bersama dalam kemuliaan Allah? Akhirnya selesai juga ya. Aduh, aku senang sekali bisa membantu sesama yang memerlukan. Aku happy banget nih. Tapi capek ya, capek banget. Mana besok hari Senin lagi, harus masuk kerja. Aduh, malasnya. Aduh, kenapa sih mesti ada hari Senin? Aku kayaknya males deh besok untuk masuk. Malah ada deadline lagi. Bisa dimarahin si bos nih karena belum tuntas kerjaanku. Rasanya kayak bolos aja nih. Males banget. Tolong
Gimana dong? Nah, aku punya ide nih. Gimana kalau kita bilang salah satu dari kita demam, bapil, dan karena kita baru habis pergi berempat, kita mau antigen. Soalnya kan takut positif. Terus kita izin deh bareng-bareng istirahat di rumah masing-masing dan bebas deh dari kerjaan hari Senin. Gimana? Kalian setuju nggak? Aduh, aku takut Masa kita bohong lagi? Rasanya malu deh. Kita nggak ada kapok-kapoknya ya. Apa nggak ada ide lain, Audrey? Supaya kita nggak usah masuk besok. Aku takut juga sih kalau kita nanti jadi beneran positif. Gimana lo? Cari alasan yang lain aja deh untuk besok. Aku lihat sikon besok aja deh. Gimana? Yang penting hari ini aku istirahat dulu deh. Oh, oke deh. Kalau gitu, aku pikir-pikir dulu ya. Soalnya kalian kan ragu dengan rencana bolos masal besok. Ya kan? Hahaha. Inilah realita kehidupan. Kita tahu kalau itu perbuatan salah. Tetapi saat ada kesempatan, kita selalu ingin melakukannya, padahal itu berdosa. Dan kerap kali saat kita sudah sadar, kita minta ampun kepada Allah, lalu hati kita rasanya tenang dan plong. Lalu di kesempatan lain, dosa yang sama kita lakukan kembali. Hidup kita ini rasanya selalu dihiasi dengan kebohongan, kepura-puraan, kebencian, iri hati, dendam, sakit penyakit, harga diri, perselisihan, percintaan dengan uang, dan nafsu dunia selalu menjadikan pusat perhatian kita dalam kehidupan ini. Seringkali kita merasa keselamatan itu sudah menjadi milik kita, percaya pada Tuhan, tetapi kita gagal untuk menjaga keselamatan yang mahal itu dengan selalu kalah dengan tipu daya iblis. Oh Tuhan, maafkan kami. Apakah saat minta ampun ini kita sudah layak untuk berjalan bersama dengan Allah? Mari kita masuk dalam refleksi pribadi. Kematian Tuhan Yesus dan kemenangannya atas maut menjadikan kita layak hidup di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Seharusnya kita berbuah-buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Seharusnya kita selalu menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan kita. Dan seharusnya kita memberi diri kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Di sisi kehidupan yang lain, ada sekelompok orang yang
berjuang untuk selalu menjaga hidup benar di hadapan Tuhan dengan fokus dan serius. Apapun risiko dan kesukaran yang harus ditanggungnya, tetap bisa bertahan dan berserah total kepada Allah, mengerti akan gambar dirinya yang utuh di hadapan Allah, dan memutuskan untuk mengikut Yesus seumur hidupnya. Sharing berikut menyapa kita bahwa sebenarnya Tuhan sedang menanti-nanti kita dan merindukan kita untuk keintimannya dengan kita. Karena sesungguhnya melalui kebangkitan dan kemenangannya atas maut, kita sudah dilayakkan untuk hidup bersama Allah dalam kemuliaannya. Mari kita simak dialog mereka dalam momen doa pagi yang diadakan bersama di gereja. Puji Tuhan, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Corona, Delta, dan Omikron boleh mengganggu pikiran dan tubuh kita, tapi jangan sampai mengganggu roh dan jiwa kita. Bersyukur kita kalau pada pagi hari ini kita boleh mengikuti kegiatan doa pagi, meskipun secara virtual kita dapat sharing dan berdoa. Tuhan tidak meninggalkan kita dalam keadaan dan situasi apapun, maka kita harus tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan doa pagi, supaya kita dapat mendoakan orang banyak dan membawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Benar, percaya saja kepada Yesus, tetap semangat dalam segala karya dan pelayanan yang masih diberikan kesempatan bagi kita. Lakukan dengan segenap hati untuk mengasihi Allah dengan segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kita, dan jangan menyakiti hati Tuhan lagi. Fokuskan pikiran dan perasaan kita seirama dengan pikiran dan perasaannya Kristus, agar kita mengerti kehendaknya dan melakukannya dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, kita datang dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan sebelum kita menaikkan doa-doa kita. Saudara-saudara, di momen Paskah ini, biarlah kita disadarkan bahwa Tuhan menciptakan manusia sungguh sangat baik. Diciptakannya serupa dan segambar dengan Allah, artinya seirama dengan pikiran dan perasaan Kristus. Manusia lebih memilih hidup dalam kenikmatan dunia, sebentar bertobat dan gagal lagi berkomitmen untuk hidup dalam kesucian dan kebenaran. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, meskipun kita sering melupakannya. Kita asik berbuat dosa. Begitu sayangnya Tuhan kepada kita, Dia meninggalkan kemuliaannya, kehormatannya, mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa sebagai hamba. Semuanya itu dilakukan supaya kita dapat masuk dan layak ke hadirat Bapa.
tidak pernah tergantikan oleh apapun dan siapapun pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Maka kita berjuang untuk hidup dalam kekudusan, meninggalkan semua kenikmatan dunia, semua dosa-dosa kita, hidup dalam kebenaran Allah, serta mengikut kehendak-Nya. Persempit ruang gerak berbuat dosa. Kita fokus untuk hidup yang kekal bersama di dalam kehidupan kekal, di dalam kemuliaan Tuhan di surga. Setuju. Ayo kita terus bangun komitmen untuk hidup kudus karena Tuhan kita kudus. Dia sudah melayakkan kita masuk ke dalam kemuliaannya seperti firman-Nya dalam Kolose 1 ayat 10-12 yang berkata, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Puji Tuhan, Yesus sudah menang atas segala dosa. Kebangkitannya memulihkan kita di masa pandemik ini. Pengorbanannya melayakkan kita untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita berkomitmen secara utuh, meninggalkan kenikmatan dunia dan berjuang untuk hidup kudus agar kita layak berjalan bersamanya. Terima kasih Tuhan, di momen Paskah ini biarlah kita menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang layak ditinggikan dan disembah. Di sisa waktu ini yang masih Tuhan percayakan, teruslah berkarya, melakukan kebenaran dan kesucian hidup, agar kita layak berjalan bersama Allah. Demikianlah Bapak Ibu terkasih, refleksi Paskah ini menyapa kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa kita sudah menerima keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Tetapi ada sisi di mana kita bertoleransi dengan kenikmatan dunia dan tidak menjaga kekudusan hidup kita hingga kita jatuh bangun dalam pertobatan kita. Tapi di sisi lain ada anak Tuhan yang sungguh-sungguh berjuang keras dan berusaha menjaga keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan sampai kepada kekekalan. Semua anak-anak Tuhan sama-sama dilayakkan. Hanya bedanya ada yang berkomitmen kuat untuk menolak dosa, tetapi ada yang masih bertoleransi dengan dosa. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk bisa layak berjalan bersama Allah dengan tetap menjaga kekudusan hidup serta hidup dalam kebenaran. Ada di sisi manakah saudara dan saya? Biarlah refleksi Paskah ini bisa mengevaluasi hidup kita dan melayakkan kita untuk hidup dalam kemuliaan Allah.
Paskah, Bapak Ibu, Tuhan memberkati.